Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Bupati kita tercinta, mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, amin. Serta jajaran Forkompinda, Pak Danrem, Pak Kapolres, Bapak Ketua DPRD beserta jajaran yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, hadirin hadirat santri ambiar rahimakumullah. Jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah aku datang dengan membawa cinta. Maka begitu melihat semangat santri ambiar, hujan tidak dihiraukan, saya jadi bersemangat. Ingat, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan kalian mana bisa. Oh, kimcil. Ini di sini cewek-cewek deket dengan saya, sorry ya. Kita itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya Pak, berdekatan tapi nggak pernah jadian ya. Ini membuktikan bahwa kekuatan cinta itu luar biasa. Karena di dalam hati kita ada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka selebat apapun hujan itu tidak kita hiraukan. Maka siapapun malam hari ini yang datang ke tempat ini karena cintanya kepada Allah, mudah-mudahan menjadi wasilah Allah mencintai kita. Siapapun yang datang ke tempat ini karena cintanya kepada Rasulullah, insya Allah menjadi wasilah Rasulullah mencintai kita. Iki rasa foto-foto ning kono kesuwen, masak ke kain ning kono. Ya, karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Maka malam hari ini aku berharap hujan ini segera reda. Kenapa? Agar rindu ini tak terlalu dalam menggores luka. Itu dan maka kalau hujan begini Pak, kalau saya semakin hujan tuh semakin romantis ya. Saat hujan datang bertemu, hanya dua pilihan untukmu. Apa? Bergelimang rindu atau segera menatap wajahku ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kamu dengerin tuh, caranya ngono gombal karo cewek. Cewek itu seneng kalau dikasih es krim dan coklat, tapi cewek lebih seneng kalau dikasih kepastian. Iya. Payungnya turun, payungnya. Nah, ini saya tambah yakin Pak Wihaji. Ini artinya orang-orang ini saya yakin hujan saja tidak dihiraukan, berarti cinta mereka kepada Indonesia tidak perlu diragukan. Ada dua amanah yang diamanahkan oleh Nahdlatul Ulama. Ada dua amanah yang hari ini harus kita jaga bersama. Yang pertama adalah amanah mensyiarkan faham ahlus sunnah wal jamaah dan menjamin keberlangsungannya. Maka ibu bapak, adik-adik, Anda saya kasih tahu, dari negara di seluruh dunia hari ini
yang paling tumbuh berkembang secara baik faham Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa faham Ahlus Sunnah itu bisa berkembang dengan subur di Indonesia? Karena keberlangsungan Ahlus Sunnah di Indonesia dikawal dan dipendengi oleh organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Maka disinilah kemudian banyak paham yang pengen memisahkan antara Ahlus Sunnah dengan Nahdlatul Ulama. Bahasanya apa? Nggak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah. Padahal mohon maaf, yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Nahdlatul Ulama itu tidak bisa dipisahkan. Bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang secara tegas menjaga keberlangsungan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita lihat hari ini Arab Saudi, yang hari ini mohon maaf ditutup semua travel umroh yang datang ke Arab Saudi. Kenapa? Karena virus corona. Seperti ibu-ibu di sana, corona, komunitas rondo nakal. Wah. Tapi saya sepakat kalau tenda ini hanya ditujukan kepada ibu-ibu. Kenapa? Karena mereka kebanjiran, saya khawatir meteng. Karena menurut komisioner KPI, orang berenang bisa mengakibatkan kehamilan. Maka saya minta mas-masnya besok kalau renang menggunakan kondom ya. Hati-hati. Pejabat tok pekok iki kepiye ya. Makanya saya berdoa mudah-mudahan Batang tidak banjir. Karena kalau banjir nanti khawatir banyak perawan meteng. Tolong Banser jangan berenang di pantai. Karena kalau Anda berenang di pantai ada potensi ubur-ubure meteng. Ini kan gimana ya Pak Bupati ya? Sekelas pejabat publik kok uteknya nalar. Kue iki pertanyaanku renang apa wik. Dalam teori biologi yang saya pahami dulu ketika sekolah, sperma itu keluar dari kandangnya kena angin mati. Masa umpama ning jero kolam renang, kue ngono kuwi ya ta? Masa ya manine dadi kecebong gitu loh. Ini menurut saya pejabat yang perlu saya jadi mikir begini Pak Wiyaji. Dulu seleksinya masuk KPAI itu sing ngetes sopo gitu loh. Apa dia nggak nyadar, nggak paham? 80% laki-laki yang renang, mohon maaf, kisut. 80%. Ini ilmiah loh ya. Jangankan kamu, mbok Pak Dandem sing kumisnya sak jagung bakar. Itu kalau renang kisut. Orang mungkin renang kok ngaceng, ora mungkin. Uteke iki lak ya orang gagas ta. Makanya barangkali pejabat KPAI itu Pak Kiai disuruh belajar kitab Risalatul Mahid. Suruh belajar kitab Risalatul Mahid supaya paham reproduksi itu seperti apa. Masa renang usah meteng gitu, goblok gitu loh. Itu namanya jaka sembung makan nasi pincuk, nggak nyambung cok. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau itu kemarin tidak saya protes sama Deddy Corbuzier di YouTubean saya khawatir nanti ada mbak-mbak dari sini meteng ditanya sama orang tuanya, kenapa kamu meteng? Habis renang mah. Ya Allah itu. Jadi kambing hitamnya kolam renang. Tolong kamu dijaga ya. Wong lanang ki codot tak kandhane. Kamu tahu nggak bedanya kamu dengan jeruk? Bedanya tipis. Kalau jeruk itu mengandung nutrisi, kamu mengandung anak kita. Iya. Codot. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya ora apa-apa, ngono kuwi nggo bali ceweke sebenarnya ceweke seneng ora apa-apa, ora kaya kowe malah nangis.
Kowe lunga nggawa kenangan, kowe teko meneh nggawa undangan. Iya. Ambiar. Los rarewel. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi banyak pihak-pihak hari ini yang pengen memisahkan antara Ahlus Sunnah dengan Nahdlatul Ulama. Coba kita lihat kasus di Arab Saudi. Arab Saudi itu hari ini tidak menggambarkan Ahlus Sunnah sama sekali. Bahkan terkesan sangat Wahabi. Karena dulu mereka punya masyayikh yang sangat besar, yang dianggap grand syekhnya Arab Saudi, namanya Bin Bas. Ini tokoh Wahabi yang sangat besar. Kenapa amaliyah Ahlus Sunnah yang dulunya menguasai Arab Saudi hari ini tidak kelihatan di Arab Saudi? Karena tidak ada organisasi yang menjaga keberlangsungan Ahlus Sunnah. Maka kalau hari ini ada orang mengatakan gak penting NO-NOan, gak penting Muhammadiyah-Muhammadiyahan, yang penting Ahlus Sunnah, saya curiga bahwa ini adalah mulutnya orang Wahabi. Maka saya minta, NO itu tidak punya musuh siapapun, betul? Sahabat Banser, Banser itu tidak punya musuh siapapun. Kalau ada orang benci sama kita, urusan mereka. Tapi kita nggak boleh membenci siapapun. Saya masih meyakini kiai-kiai NO itu ngualati, Pak. Contoh, ada ustadz yang membuli keras Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dasar sudah tua bangka mau mati nyalon presiden, wakil presiden. Hari ini orangnya sakit parah. Tapi mohon maaf, Anda orang Nahdlatul Ulama tidak boleh membuli beliau. Biarkan Kiai tadi hina. Kan dulu saya pernah bilang, Kiai NO itu kayak ayam, menetas sendiri, bertelur sendiri. Begitu ada telur digoreng, yang dapat nama orang lain, namanya telur mata sapi. Yang menetas ayam kok digoreng jadi telur mata sapi. Kenapa tidak jadi telur mata ayam? Yang berjuang NO, yang berjuang ayam, yang dapat nama orang lain. Dan lebih gilanya apa? Kalau ada pesta, ayamnya yang dipotong. Kan danco. Loh, ini analogi loh Pak ya. Saya ulangi. Ini kalian jarang mendengar analogi ini. Yang punya telur ayam, yang menetas ayam. Begitu telurnya wujud digoreng rasanya enak, yang dapat nama sapi. Kenapa tidak telur mata ayam? Dan lebih parahnya apa? Kalau mereka sedang berpesta, yang dipotong juga ayam. Apakah kiai-kiai NU seperti itu tersinggung, sakit hati? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena kiai-kiai NU tidak gila hormat. Betul? Makanya upaya-upaya untuk memecah NU itu luar biasa, Pak. Kalau guru kita Habib Lutfi yang mudah-mudahan malam hari ini bisa hadir, amin. Beliau mengatakan sama saya apa? Le, hati-hati. NU itu terlalu seksi. Terlalu seksi. Ibarat cewek NO itu pokoknya ya macan tutul. Manis cantik jalannya mentul-mentul. Wah. Podo karo cintaku padamu itu seperti kamera. Fokusnya ke kamu tok, yang lain ngeblur. Iya. Yeah. Sing liyane ngeblur tak kandhane. Apa rupa-rupa ora duwe duit ngene iki. Wah. Santai, nyok, tak kayak jeruk dhisik nyok. Ini ada jeruk, ada apel, kamu pilih mana? Mbak-mbaknya apel apa jeruk? Oh, malah duit. Wow, mental miskin. Abah bilang begini sama saya, hati-hati nih. NU itu punya peran strategis. Survei terbaru, Pak. Jumlah warga NU itu di Indonesia lebih dari 100 juta. 100 juta. Dan ini menjadi organisasi terbesar di dunia. Jarang organisasi yang mempunyai massa sebanyak Nahdlatul Ulama. Makanya kemarin saya bilang sama Sekjen PBNU, Pak Bupati, saya bilang begini, berapa sih biaya muktamar? Paling cuma 300 sampai 500 miliar. Kalau orang Indonesia yang Nahdlatul Ulama ini 80 juta,
Kita cari 1 juta orang. Per orang nyumbang untuk muktamar 1 juta. Jumlahnya sudah berapa Pak? 1 triliun. Saya di mana-mana tanya sama kawan-kawan saya, mau nggak kamu nyumbang muktamar NU 1 juta? Mau Gus. Indonesia itu jumlahnya berapa? Lebih dari 500 kabupaten dan kota. Kalau kita butuh uang 1 triliun untuk Nahdlatul Ulama, per kabupaten hanya butuh 20 orang. Saya mau tanya Pak Bupati, kira-kira lah NU Batang nyumbang 20 orang, yang 1 orang nyumbang 1 juta untuk NU, bisa apa enggak? Ini ada ketua tanfidnya di sini, bisa Pak ya? Artinya apa? Kemandirian Nahdlatul Ulama bisa kita lihat dari muktamar, bahwa muktamar NU tidak mengharapkan sumbangan dari pemerintah, betul? Apa? Sugih NU karo pemerintah? Makanya ketika kemudian NU tidak dikasih menteri agama, saya santai. Yang lain teriak-teriak, santai bro. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama lebih besar daripada menteri agama. Dua menteri agama ngaji, dua menteri agama tetap ngaji. Dan ternyata Anda lihat hari ini, begitu menteri agama tidak dipegang NU, amburadul. Bahkan usul ISIS dikembalikan ke Indonesia. Kuwi goblok tak kandhani. Wargane Pak Bupati di Batang itu masih banyak yang nganggur, betul? Masih banyak yang belum punya pekerjaan. Bahkan hari ini kemiskinan itu menurun dari bapaknya kepada anak-anaknya. Malah yang dikasih pekerjaan kok yang berbau-bau ISIS, itu kan gak nalar. Ini efek menteri agama tidak dipegang Nahdlatul Ulama. Tapi apakah kemudian kita sakit hati dengan pemerintah? Enggak. Kenapa? NU itu tidak mengabdi kepada pribadi presiden, tetapi NU mengabdi kepada NKRI. Presiden bisa diganti, tapi kalau NKRI harga, kan begitu pemahamannya. Maka siapapun presidennya, NU tidak urusan. Siapapun yang dilantik secara sah oleh undang-undang, kita takdim. Tapi ingat, takdimnya kita kepada pemerintah itu ada syaratnya. Maka kalau Anda baca perintah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ketika diperintahkan taat kepada Allah, langsung menggunakan fi'il amr. Atiu, taat kamu, gak ada syarat. Taat kepada Allah gak boleh ada syarat, gak ada ilat, wajib mutlak. Allah perintah sholat, sholat. Sak ndablek-ndablekmu aku ora urusan. Tapi jangan pernah tinggalkan sholatmu. Menurut Imam Al-Ghazali, senajan ngakune Islam tapi ra gelem sholat, senajan se urip wis dianggap mati. Mila kok ana kimcil ngakune Islam tapi ra gelem sholat, berarti ana batang kimcil. Ngakune Islam ra gelem salat kok gaweane udut, berarti ana batang udut. Ibu salat, bapak ra salat, bengi ibu dikeloni bapak, berarti ibu dikeloni bapak. Ibu ora salat, bapak ora salat, bengi turu bareng, ana batang kelonan. Taat kepada Allah nggak boleh ditolak, nggak ada syarat, mutlak wajib. Watiur rasul, taat kepada Rasulullah, mutlak, nggak ada syarat, wajib. Begitu Allah memerintahkan taatlah kepada Rasul, ya kita taat. Walaupun kemudian saya sering mengatakan kita tidak harus sama dengan Rasulullah, karena kalau sama persis dengan Rasulullah, kita itu siapa? Wong mohon maaf, basariah kita itu berbeda dengan Rasulullah. Walaupun Al-Quran mengatakan ana basarum mislukum, aku manusia seperti kalian, tapi mohon maaf, bahan baku Rasulullah dengan kita itu beda. Kenapa? Allah menciptakan dunia seisinya itu hanya secuil dari nurnya Muhammad. Allah menciptakan langit dari nurnya Muhammad. Allah menciptakan bumi, nurnya Muhammad. Allah menciptakan sorga dan neraka, nurnya Muhammad. Kok kita mau sama dengan Rasulullah? Gak mungkin, sama sekali gak mungkin.
Mbak-mbaknya cantik-cantik seperti ini diciptakan dari Nur Muhammad. Maka apa? Kanjeng Nabi nggak mungkin kita samai secara persis. Wong jangankan itu tuh Pak Bupati. Wong sing ketoke sunah awake dhewe kudu padha kok. Contoh, Kanjeng Nabi kalau makan pakai jari berapa Pak? Pak Litkol? 3. Apakah orang Batang makannya juga harus menggunakan jari 3? Tergantung sing dipangan opo. Kanjeng Nabi 3 jari sing dimakan anggur. Ya kan? Sing dipangan kormo. Ayo. Sing didahar napa? Buah tin. Dadi muluk pas. Gayane wong Batang, saya harus sama dengan Rasulullah. Rasulullah makan 3 jari, saya juga harus pakai 3 jari. Ya ora apa-apa. Suguh soto tauco. Ora usah nganggo sendok, biar sama dengan Rasulullah. Melonyoh jempolmu. Ambiar. Akhirnya kayak Pak Dandim, wajah sangar, hati ambiar. Nggak mungkin kita sama dengan Rasulullah. Oh, kalau soal makan Pak Bupati, saya nyontoh itu yang romantis dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengatakan begini, idza akala ahadukum fala yamsayadahu hatta yalqaha aw yulqaha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Oh, ini pasangan suami istri. Jadi bar mangan sunah nih. Wis ora ndek bojo, rampung mangan bojomu mau celuk. Bu, endi cangkemmu? Nyoh. Itu sunah. Itu sunah. Tapi ingat, itu hanya untuk pasangan suami istri. Tidak berlaku untuk pasangan Kapolres dan Dandim. Menjijikkan. Malah mut-mutan jempol ini. Saya dulu mikir Pak, kok sampai segitunya kenapa ya? Kalau abah saya di Sumatera itu kalau dahar, sampai begini Pak beliaunya. Setelah selesai makan, piringnya abah saya itu dikasih air. Dan beliau minum itu tidak dari gelas tapi dari piring. Saya bilang jijik Pak. Apa kata abah saya? Kamu jangan bilang menjijikkan nih. Kenapa abah minumnya pakai piring ini ketika saya masih kecil waktu itu? Kenapa? Rasulullah pernah mengatakan apa? Idza akala ahadukum falayamsah yadahu. Ojo mau cuci tangannya. Hatta yalqaha aw yulqaha. Sehingga kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Kenapa? Innakum latadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Jadi kita mohon maaf. Kalau kita dikasih snack begini Pak, pinjam Pak. Ya Allah, Dandim, kardusnya pink, ya Allah. Menjijikkan. Ya wong e gua kok anune pink iki lho. Kita sering makan begini Pak ya. Enggak habis kita makan separuh, kemudian kita tinggal. Apa kata Rasulullah? Innakum latadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Kenapa kalau kita makan disuruh menjilatinya, kita nggak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Makanya dulu ibu saya pesan sama saya begini, Miftah, kalau kamu jajan ngambil makanan di warung, ambillah yang paling kecil, jangan ambil yang paling besar. Kenapa Bu? Lebih baik kamu merasa kurang daripada sisa. Maka santri saya di pondok itu kan semuanya gratis Pak. Makan, minum, mondok nggak bayar. Mereka makan sebanyak apapun saya nggak urusan. Tapi kalau mereka menyisakan makanan yang piring, tak gebuk ndase Pak. Santri itu Pak Kiai, kalau makan subhanallah, gunung Merapi pindah ke piring. Metutuk ini lah. Ayo jajalan, bocah-bocah gini lah pengen mondok ini Gus Miftah, gratis. Kemarin ada anak Pekalongan viral itu, naik sepeda dari Pekalongan ke pondok pesantren Oraji. Karena tempat saya semuanya saya gratiskan. Mantan maling, mantan pembunuh, mantan purel. Wow. Alah gayane purel ra ngerti ya. Tamu reguler yang guya. Kata beliaunya bukan purel Gus, PL. Kalau PL itu pemilih lagu, kalau purel perempuan rela diusel-usel.
Mereka bekerjanya di mana? Dan puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan? Kata Pak Bupati, karaoke, katorok dibuka, oke. Jadi kalau disuruh sama dengan Kanjeng Nabi ya sing gampang-gampang wae. Kalau minum jangan disisakan. Saya itu kadang-kadang pengajian di pondok saya itu kan setiap malam Minggu Pahing Pak, rutin ya. Jamaah kan saya kasih makan semua. Setelah pengajian saya bilang sama santri, tolong dicek kalau ada nasi sisa jangan dibuang. Kalian kumpulkan. Entah untuk ngasih makan ikan atau nasinya dikum jadi puli. Saya nggak tega Pak. Kalau kita buang-buang makanan, karena kita nggak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Makanya kenapa kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau mau makan berdoa Allahumma barik lana. Ini doanya lucu. Lucunya di mana? Yang makan mulut-mulut kita sendiri, yang merasakan enak lidah-lidah kita sendiri, ya, yang merasakan kenyang perut-perut kita sendiri. Kenapa doanya kok jamak? Berikanlah berkah kepada kami. Kenapa bukan Allahumma barik li? Karena Rasulullah tahu adanya makanan di hadapan kita ini merupakan sumbangsih sekian banyak orang. Dari mereka yang macul, sing maton, sing dawud, sing tandur, sing gusai manuk, sing manen, sing giling, sing mususi beras, sampai menghidangkan di hadapan kita. Begitu berdoa Allahumma barik lana, semuanya kecipratan doa. Anda pegawai negeri di Batang, begitu makan Allahumma barik lana, berarti termasuk rakyat Batang Anda doakan. Kenapa? Karena gaji pejabat itu dari pajak rakyat. Betul? Kalau di Batang ini bagus lah, bupatinya keren, jalan-jalan bagus. Saya kemarin pengajian di Sumatera Pak, jalannya jelek banget. Pokoknya itulah bedanya Jakarta, Sumatera dengan Batang. Kalau Sumatera itu banyak jalan berlubang, kalau Batang banyak lubang berjalan, gitulah kira-kira. Masa Pak Dandim langsung bilang betul betul betul? Kan jalannya jelek Pak Bupati. Sopir yang ngikut saya ngaji itu bilang begini, ini yang rusak jalan itu truk-truk gandengan Gus. Saya jawab kamu salah. Yang rusak jalan sampai berlubang seperti ini bukan truk gandengan tapi mobil mewah. Loh kok bisa? Bisa. Kenapa Gus? Karena uang yang seharusnya untuk bangun jalan dikorupsi untuk beli mobil mewah. Makanya pejabat itu kalau makan tetap jangan melupakan doa Allahumma barik lana, supaya yang ndongake rakyatmu. Inilah hebatnya orang Jawa Pak. Orang Jawa itu tahu keberkahan ini berangkat dari semua orang, maka dari ditanam sampai jadi nasi namanya beda Pak. Orang Inggris ditanam sampai jadi nasi namanya cuma satu, rice. Dari pari sampai nasi rice. Lawang Jawa beda kan? Ditandur ning sawah jenenge pari. Pari bahasa Inggrisnya rice. Pari ana wohe jenenge gabah. Gabah bahasa Inggrisnya rice. Gabah siji jenenge las. Bahasa Inggrisnya rice. Gabah digiling jenenge beras. Bahasa Inggrisnya beras, rice. Beras tugel jenenge menir. Menir. Bahasa Inggrisnya rice. Beras dimasak jenenge sego. Bahasa Inggrisnya tetap rice. Sego dimasak gosong jenenge intip. Bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak dawa jenenge lontong. Bahasa Inggrisnya tetap rice. Sego siji jenenge upil. Upo. Upo. Bahasa Inggrisnya tetap rice. Sego wingi jenenge wadang. Bahasa Inggrisnya rice. Sego dipepe jenenge karak. Bahasa Inggrisnya rice. Ini Pak Dandim agak pusing ini. Karena beliau orang Medan. Marganya si lupa hutang. Kalau mereka marganya jelas dan marga satwa.
Itu hebatnya bahasa Jawa, dan bahasa Jawa dengan bahasa Inggris lebih kaya bahasa Jawa. Makanya begitu ada tamu ke tempat saya, orang Australia namanya Antonio Sekodori, minta diislamkan, saya suguh makanan macam-macam gak dimakan, istri saya jengkel, masak sayur rebung godok telo, singkong sama sayur rebung, tahu sayur rebung? Dan rebung mau mendasku. Rebung itu loh, dan bambu. Orang Australia saya kasih ini Pak Bupati, doyan, dan langsung dia tanya sama saya, Gus Miftah, what is this? Ini apa? Tak buka kamus bahasa Inggris, bung bahasa Inggrisnya opo aku ngono. Ternyata nggak ada, dan akhirnya saya jawab, this is a bung. Wah, gagah. Orang Australia tanya sama saya lagi begini, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung adalah bambu muda. Dijawab sama mereka, amazing, dahsyat, kenapa mister, bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua, katanya. Cangkem. Oh parep kok brakoti aku ngono. Wah, sok aku ngono. Mau Anda bandingkan dengan bahasa apapun, dan lebih kaya bahasa Jawa. Bahasa Arabnya makan itu cuma satu, akala yakulu kul. Bahasa Jawanya 10 ada, dan dahar. Urung-urung badok, ya urung. Sabar. Cangkemmu kasar. Dahar, nedi, mangan, madyang, maem, nguntal, badok, nyeklek, gagak, nutul, nyosor lah. Sinten menika Pak Bupati, kali sinten Pak Kapolres, Pak Dandim, nembe napa dahar ngono. Sapa kaya bocah-bocah santri ambiar nembe apa mbadok umpamane. Jawa, dan makanya banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesia nih. Contoh nih, mususi beras, nggak ada. Apa nduk? Mususi beras. Mencuci. Ora iso lah, beras mau cuci berarti ono bedane beras karo sempak. Mila lah bahasa Jawane sempak kuwi dikumbahi, beras dipususi. Ayo, kunduran truk. Apa kowe modar kuwi ra ono? Golek ning kamus besar bahasa Indonesia ora ono kunduran truk, ora ono. Apa? Keterbelakangan. Apa truk iki kentir tak kandhani? Kok keterbelakangan? Ayo. Nguyuh anyang-anyangan, modar kowe ora ono. Tahu nguyuh anyang-anyangan, dan enggak ada. Masa kencing makcrit ora ono. Nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesia ini itu adalah kencing tawar menawar lah. Apalagi singkatan-singkatan bahasa Jawa mesti rono bahasa Indonesia ini. Little bonsir, silite gatel kelebon pasir, ora ono. Makanya Pak Dandim tugas di Jawa belajar bahasa Jawa sama Pak Kapolres sama Pak Bupati. Orang Jawa itu prinsipnya cuma satu, dan eling lan waspada. Eling marang mbok nom, waspada marang mbok tuwa. Begitulah kira-kira. Alah tanya. Ingat istri muda, waspada dengan istri tua. Itu namanya eling lan waspada. Ya kayak Pak Bupati ini takwa. Takut istri tua. Kalau saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong demikian? Karena di syuting kamera ya. Ayo ben radem selawatan dhisik. Setuju? Kerja ning kene. Ora ingah-ingih. Ayo selawatan yo. Minta lagu apa? Kartonyono medhot janji. Apa? Kowe malah kecantol cawet ki ngopo. Sok tahu sing ngongkon sapa? Oh, milih lagu kok. Sawangan, apa matamu kan mau nyawang, goblok banget. Pindho rungokno, iki lho mbak-mbak iki lho, rungokno.
Jamu sing pahit nggarai mari kok. Mosok sing manis nggarai lara ati. Iya. Ambiar. Cintamu seperti G30 SPKI. Isinya penuh dengan pengkhianatan. Ayo. Iki bulan Rejab bab sholawat korban janji. Nah, korban janji versi sholawat. Iso apa ora kek kibote? Ora iso mulih kono. Alah tung kaya apa wae. Kalau korban janji lagunya mas-mas lho. Kowe lunga pas aku ngajeng-ngajenge kae lho iso apa ora to? Iso apa ora? Tak ngombe dhisik. Dan mesake. Ini untuk mencegah virus corona, PBNU mensarankan kepada kita untuk memperbanyak membaca sholawat tibil kulub. Nah, tibil kulub versi korban janji. Setuju? Ayo, korban janji. Raiso jiar. Kekrek. Shallu ala Nabi Muhammad. Engko sik aku dhisik ngajari kae lho, sabar. So action. Apa kacamatane? Lah kowe iki lanang nafsu karo aku lele. Jangan-jangan kamu Laura. Lanang ora, wedok ora.